Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil. Amma ba'd. Kawan-kawan para labibah yang saya cintai, saya akan meneruskan pembacaan surat-surat pendek juz amma di awakhir juz amma. Kemarin kita sudah membaca dari surat At-Takatsur, lalu disambung dengan Al-Asri dan terakhir Al-Humazah kemarin. Maka kali ini saya akan bacakan surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro, opo ora weruh sapa sira kaifa fa'ala, kaifa ing khale kaya apa agawe sapa rabbuka pangeranira bi ashabil fili lawan pira-pira wong kang numpak gajah. Alam yajal, opo to ora ndadekake sapa rabbuka kaidahum ing tipu dayane wong-wong kang numpak gajah. Fi tadlilin dadekake ing dalem kerusakan. Wa arsalalan ngutus sapa rabbuka alaihim ing atase wong-wong kang numpak gajah. Ngutus toiron ing manuk ababila. Toiron ababila kang golong-golong berbondong-bondong. Tarmihim kang balang apa manuk ing wong-wong kang numpak gajah. Bihijaratin kelawan watu min sijilin saking lempung kang dibakar. Fajalahum mongko ndadekake sapa pangeranira ing wong-wong kang padha numpak gajah. Dadekake kasfin kaya ramban makulin kang dipangan. Kasfin kaya ramban. Ramban itu maksudnya dedaunan. Di sana sendiri asfun itu artinya daun gandum. Warqatul khantolah. Apakah kalian tidak tahu? Atau tahukah kalian? Surat ini didahului dengan semacam mengingatkan. Alam taro. Kalau kita melihatnya dari sisi paradigmatik, maka pertanyaan alam taro itu berarti yang dimaksud memang bukan alam ta'lam. Jadi di dalam Al-Quran, cara untuk mengkonfirmasi atau memastikan juga itu ada dengan alam taro, alam ta'lam. Alam ta'lam annallaha yara. Jadi nanti bagi apa ya, orang-orang berdisiplin ilmu kebahasaan melihat ayat itu bukan sekedar melihat teks permukaan, tetapi juga memikirkan penafsiran
mendekatinya secara sintagmatik dan paradigmatik. Paradigmatik itu antara lain, ya contohnya seperti, kenapa Tuhan pakai alam taro ya? Kenapa tidak alam ta'lam? Lalu kemudian kenapa fa'ala rabbuka ya? Kenapa tidak khalaqa? Kenapa tidak ja'ala? Kenapa tidak yang lain? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mengapa alam taro? Karena objeknya adalah sesuatu peristiwa. Peristiwa konkret. Peristiwa yang observable. Meskipun sudah lampau. Jadi kalau sebuah peristiwa itu alam taro. Meskipun di situ ar-ru'yah, atau ru'yah itu masdarnya ro'a dari taro. Meskipun yang digunakan kata kerja taro itu dalam pengertian bukan taro melihat dengan mata, tetapi taro dengan ai ta'lamu. Sama-sama maknanya apakah tidak tahu. Tapi karena objeknya adalah sesuatu peristiwa, maka Tuhan biasanya menggunakan alam taro. Nah yang begini-gini itu perhatikan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Mengapa Tuhan pakai fa'ala? Kenapa tidak khalaqa, ja'ala atau apa saja? Ya karena di sini fokusnya adalah apakah kalian tidak tahu atau tidak mendengar kalau ini kisah peristiwa yang diceritakan atau dikisahkan. Nah, objek atau fokusnya adalah apa yang Tuhan lakukan terhadap bi ashabil. Kalau fa'ala bi itu artinya dia lakukan terhadap. Apa yang dia lakukan, apa yang Tuhanmu lakukan bi ashabil fil dengan pasukan gajah. Kalau sudah terbiasa dengan paradigmatik itu pasti mencari tahu. Mengapa bi ashabil fil ya? Mengapa bi ashabil fil? Mengapa bukan dengan misalnya bi arbabil fil misalnya? Mengapa dengan bi amlakil fil misalnya, para pemilik, para penguasa. Tapi kenapa bi ashab? Ya memang begitu Tuhan ingin menampakkan atau ingin menampakkan fakta yang tentu saja biasanya hanya bisa kemudian bisa disadari hanya oleh orang-orang yang kemudian mencari tahu. Ashab itu ada makna di dalam ashab atau yaitu bahwa orangnya sedikit di bawah dari yang, kalau ashab itu kan artinya para kawan atau para sahabat. Jadi para sahabat yang menggeluti atau yang mengakrabi namanya ashabul fil. Nah itu sedikit di bawah yang ditemaninya. Makanya ashabur rasul, para sahabat rasul. Biasanya kemuliaan juga sama. Ada sedikit level yang sedikit di bawah. Presiden dan kawan-kawan. Ya kawan-kawannya ya tidak selevel dengan presiden. Kana wa akhwatuha. Ya, kalau makna itu dipakai jadi senik gitu. Jadi ashabil fil artinya orang-orang yang bahkan mereka lebih rendah dari gajah itu sendiri. Nanti ketahuan mengapa mereka lebih rendah dari gajah itu sendiri. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi ceritanya ini konon
ada seorang raja di Yaman namanya Abraha bin As-Sabbah al-Ashram. Dia dari, ya memang sejarahnya Yaman itu memang memang ya semacam pusat eh, orang-orang Nasrani dulunya. Eh, Satu di antaranya ya rajanya Abraha ini juga dari Nasrani. Dia dari Habasyah. Lalu kemudian dari Najasyi. Dia membangun satu gereja, atau kanisa, gereja. Ya, kalau tempat ibadah secara umum ya disebut kuil lah atau apalah. Tapi karena dia Nasrani maka kanisa itu ya di mana, di gereja. Dia membangun gereja di San'a dan dia memberi nama di gereja itu dengan nama Al-Qulais. Jadi gereja Al-Qulais, kanisa Al-Qulais. Lalu dia ingin mengalihkan. Jadi para pilgrims atau para hujjaj yang mereka berbondong-bondong datang ke Mekah. Ini ya, jadi jangan dibayangkan bahwa mereka sedang berhaji atau berumroh datang ke Mekah, karena itu belum sebelum Islam. Nah, ini zaman sebelum Islam, Kanjeng Nabi sendiri belum lahir itu. Ya kan kalian tahu justru peristiwa ini konon katanya Kanjeng Nabi lahir di tahun gajah ya, tahun peristiwa Al-Fil ini. Jadi pasti belum ada Kanjeng Nabi diangkat atau diutus menjadi rasul. Jadi tetapi Ka'bah pada saat itu sudah menjadi pusat kunjungan atau destinasi. Pusat kunjungan dan sudah menjadi metropolitan. Karena orang kalau kumpul banyak orang ya pasti ada orang jualan. Ada orang jualan satu dua lalu kemudian semakin banyak. Dari satu barang lalu menjadi aneka barang. Komunitas menjadi semakin lengkap. Dan begitulah watak atau sifatnya pasar. Jadi di mana tempat ramai di banyak orang yang pasti banyak jualan. Nah sebaliknya di mana banyak jualan nanti akan banyak orang. Dan pikiran atau katakanlah pikiran sederhana itu bodoh-bodohan aja itu kita bisa membayangkan bagaimana eh, perputaran ekonomi atau laju ekonomi itu tentu saja makmur atau pesat. Saya tidak bermaksud mengaitkan bahwa Raja Abraha itu punya tujuan untuk membangun Kanisa Al-Qulais itu menjadi pusat perdagangan juga, karena di Yaman tentu saja Ethiopia itu artinya barangkali negara miskin pada saat itu yang cemburu terhadap kemakmuran dan kemajuan kota Mekah yang secara strategis kota Mekah itu nggak punya alasan untuk maju karena dia di lembah dan tidak menarik. Jadi dari San'a gereja itu didirikan namanya gereja Qulais, lalu kemudian Abraha ingin memindahkan para hujjaj, bahwa para pengunjung orang-orang yang berkunjung ke Mekah itu pindah, jangan di Mekah gitu. Jadi pusat keramaiannya dipindah menjadi di Son'a atau di Al-Qulais. Fakharaja min Bani Kinana, lalu kemudian ini gereja dibangun dengan penuh kebanggaan dan dedikasi. Tiba-tiba ada orang dari Bani Kinana. Dari Bani Kinana dia datang ke gereja itu. Tapi ini konon, ini isu. Ini isu. Jadi datang ke gereja itu lalu berak. Buang air di situ. Di suatu malam. Jadi gelap-gelap, saya tidak mendapatkan informasi apakah itu karena sakit perut, kebelet, tidak tahan lagi ngempet, atau memang sengaja untuk
provokasi. Sehingga lalu Abraham marah. Dan saya kira kalau sudah tingkatannya suatu gereja, saya kira yang marah bukan hanya yang bangun loh, bukan hanya pemiliknya toh, tetapi juga semua jemaat yang ada di situ. Itu satu versi. Ada versi yang lain. Mengapa Abraha kemudian merangsek dan membuat atau melakukan invasi ya ke kota Mekah. Versi yang kedua, ada orang dari Arab. Lah dia menyalakan api. Dia bikin semacam api unggun kecil mungkin. Lalu kemudian karena karena angin yang bertiup kencang, lalu angin itu membawa percikan apinya. Lalu kemudian api itu membakar gereja. Lalu marahlah Abraha dan bersumpah, la yahdimannal Ka'bah. La yahdimannal Ka'bah. Pasti akan aku hancur lemburkan Ka'bah. La yahdimannal Ka'bah fa kharaja bil Habasah. Lalu kemudian dengan orang-orang Ethiopia, mereka kemudian Raja Abraha ini membawa pasukan untuk pergi berangkat ke kota Mekah. Mereka membawa fil, wa ma'ahu fil, artinya dia membawa seekor gajah. Ini yang menarik ismu, bahwa nama gajah itu Mahmud. Jadi gajahnya namanya Mahmud. Jadi Mahmud itu nama gajah Abraha. Gajahnya besar dan kuat. Ada yang mengatakan lalu gajah besar dan kuatnya Abraha ini terus diiringi oleh 8 gajah yang lain. Tapi ada yang mengatakan yang mengiringi itu 12 gajah. Tapi ada yang mengatakan ada yang mengatakan 1000 gajah. Lalu falamma balagha qariban min Makkah kharaja ilaihi Abdul Muttalib. Begitu hampir kota Mekah, namanya gajah, gedebrung-gedebrung, gentakannya barangkali kalau kita ingin membuat semacam imajinasi sedikit lah. Nah, lalu pasukan gajah yang banyak itu kurang lebih kira-kira, apalagi kalau kita bikin drama radio, pasti akan ada sound effect-nya itu. Dentuman langkah-langkah kaki mereka kemudian membuat Abdul Muttalib dari jauh sudah mengetahui. Tapi bisa jadi karena ada telik sandi. Telik sandi itu artinya mata-mata atau orang yang berada di gerbang kota lalu kemudian melihat huru-hara, melihat suara yang riuh, lalu kemudian mereka ketakutan, lalu kemudian tunggang langgang mungkin, lalu sampailah pesan dengan secara cepat sampai ke kota Mekah. Abdul Muttalib, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat itu sudah menjadi penguasa dan pemelihara kota Mekah, terutama Ka'bah, Baitul Atiq. Abdul Muttalib cerdik. Dia memutuskan segera mengkonsolidasikan orang-orang di Tihamah, semuanya mengumpulkan harta benda yang ada. Lalu kemudian dia setorkan, dia bawa, dikumpulkan di suatu area, di suatu pelataran. Emas dan semua barang-barang berharga, onta. Pada saat itu yang berharga itu ya emas dan onta. Abdul Muttalib berusaha untuk menghadang Abraha dan pasukannya. Untuk menghalau kembali, pulang saja kalian ke Habasyah. Nih, bawa. Jadi silahkan bawa ini semua harta yang sudah dikumpulkan. Tapi kemudian Abraha bergeming. Lalu semakin datang semakin banyak. Tapi akhirnya diambillah itu 200 onta itu. Fakhraja ilaihim fiha fa'azima fiha ini Abraha wa kana rajulan jasiman wasniman.
Lalu Abraha menghadapi Abdul Muthalib. Abdul Muthalib tidak gentar sedikit. Apa kata Abdul Muthalib? Wahai Abraha, raja dari sana, hada sayyidu Quraisy. Sambil menepuk dadanya. Aku ini pemimpin bangsa Quraisy. Wasahibu airi Makkah. Dan akulah yang menguasai pasukan, termasuk pengairan, termasuk segala macam yang memelihara kota Mekah. Lalu apa tujuan kamu ke sini? Abraham menjawab dengan kencang. Bahasanya tentu saja bahasa yang intimidatif. Saqatta min aini. Ji'tu li ahdimal bait alladhi huwa dinuk wa dinu aba'ak. Ji'tu li ahdimal bait alladhi huwa dinak wa dinu aba'ak. Aku datang ke sini untuk menghancurkan Baitul Atiq, menghancurkan Ka'bah. Yang itu adalah agamamu dan agama nenek moyang. Waqala. Abdul Muthalib, orang berhati singa. Dia tidak gentar sedikit pun lalu menjawab, Ana Rabbul Ibil. Aku ini. Dengan tegas tetapi halus. Halus tetapi tegas. Ana Rabbul Ibil. Saya penguasa unta ini. Saya pemilik unta-unta ini. Walil baiti. Adapun Ka'bah itu. Walil baiti Rabb. Adapun Ka'bah itu ada pemeliharanya sendiri. Ada pemiliknya sendiri. Dan itu bukan saya. Saya menaukan. Dan pemiliknya dia. Pemiliknya yang akan mencegah kamu. Akan menghadang. Sumaroja kemudian Abu Thalib, Abdul Muthalib kembali. Wa atal baita dan datang ke Ka'bah. Wa akhadha bi khalqati wa huwa yaqul. Lalu kemudian dia bersenandung. Orang Arab itu kalau kita bayangkan seperti orang India. Jadi kalau ada apa itu bernyanyi. Tapi memang puitika. Puitika orang Arab itu di zaman sebelum Islam luar biasa. Jadi saya mengulangi lagi bahkan konon sastrawinya, kesastraan orang-orang sebelum Islam orang Arab itu sangat tinggi, bahkan tidak tertandingi di zaman-zaman setelahnya. Ya Rabb, la arjulahum siwaka. Ya Rabb, famna anhum himaka. Faltafata wa huwa yad'u fa idza huwa bi thairin min nahwil Yaman. Lalu tiba-tiba setelah mengucapkan doa itu, ini juga informasi penting. Abdul Muthalib itu orang yang setiap kata-katanya terkabulkan. Jadi orang keramat, orang sakti. Jadi setiap doanya dikabul. Fa idza huwa bi thairin min nahwil Yaman faqala wallah innaha la thairun ghariba ma hiya binajdiyatin wala tihamiyah. Tiba-tiba datang burung dari arah Yaman. Burung yang aneh, burung yang asing. Dia bukan burung yang biasa ditemukan di Najd juga di Tiham. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Lalu Tuhan mengirimkan burung-burung berbondong-bondong. Yang disebut ababil itu bukan nama burung. Ababil itu nama perilaku. Jadi burung yang perilakunya ababil. Ababil itu artinya zumaron. Kalau Anda baca di tafsir Qatadah, tafsir Mujahid,
Ababil itu artinya zumaron, berbondong-bondong. Gampanglah orang Indonesia biasa melihat itu burung-burung dadali, burung-burung kecil, kecil itu kan dari bawah ya, mungkin aslinya burungnya besar kalau di langit yang sampai gelap sekali itu, dan itu entah berapa ratus ribu atau berapa juta burung seperti awan, lalu kemudian bikin konfigurasi dan indah sekali. Kira-kira begitu zumaron. Artinya pasti banyak, bukan burung yang satu dua yang terbang sendirian seperti burung elang, bukan orang elang. Burung elang burung elang biasanya pergi sendirian. Tapi ini zumaron, ababil. Burung-burung yang syatta mujtami'atan, mutatabi'atan. Mereka betul-betul berbaris bikin konfigurasi besar. Konfigurasinya besar dan hampir menggelapkan langit. Untuk menambah gambaran bahwa dikisahkan di dalam suatu kabar bahwa burung-burung ini keluar dari laut. Jadi kharajat tayr minal bahri kana amsalun rijalil hind. Besarnya seperti orang-orang India. Karena orang India terkenal tinggi besar. Hitam-hitam. Sudun ma'aha hijaratun. Kemudian mereka, burung-burung itu, setiap burung membawa batu. Batunya 3. Setiap burung bawa batu 3. Satu kaki kanan, satu kaki kiri, satu paruh. Ada yang mengatakan batu itu besar. Lah kalau batunya besar berarti burungnya, ya pasti lebih besar lah. Ada yang mengatakan batunya besarnya itu yang paling besar itu seperti onta. Udah nggak usah diperdebatkan. Saya juga hanya membaca informasi. Dan informasi semakin banyak itu semakin bagus. Tinggal Anda nanti memilih informasi mana yang Anda mau sukai. A'zamuha amsalul ibil. Al-ibil al-buzzal. Yang paling besar seperti unta yang gemuk. Wa asgharuha amsalu ru'usir rijal. Dan yang paling kecil yang disebut tarmihim bihijarotin, batunya itu kalau kita sering menerjemahkannya kerikil ya. Bagaimana disebut kerikil kalau yang paling kecil aja satu segede kepala. Segede sekepala manusia. Itu batu yang paling kecil yang dibawa oleh burung. Yang kita di sini biasa sudah terlanjur kita mengatakan burungnya namanya burung ababil. Ya sudah enggak apa. Jadi burung-burung itu kemudian membawa batu yang paling kecil, batunya seukuran kepala manusia. Ada yang satu kepala seperti onta, sebesar onta. Loh ini ada sumbernya, saya membaca sumberan Bana Abdurrahman an Ibrahim an Adam an Syarik an Husaini an Ikrimah. Jadi mengatakan bahwa itu burung bawa batu itu konon katanya yang paling besar azumuha amsalul libit. Sebesar unta. Waswaruha amsal ru'usir rijal. Seperti sebesar kepala manusia. Ada lagi. Teruskan lagi bahwa la turidu syai'an illa asobathu. Jadi batu itu tidak mengenai, tidak mengarah, tidak mengincar satu objek pun kecuali pasti kena. Makanya di dalam tafsir yang lain ya Ibnu Abbas mengatakan bahwa kalau Ibnu Abbas saya dapatkan di tafsir Mafatihul Ghaib ya, tafsir Al-Kabir mengatakan bahwa di dalam batu itu ada nama setiap orang. Nama setiap orang. Sehingga batu itu sudah jelas alamatnya. Begini, bagi saya pesannya adalah bahwa ini batu betul-betul seperti peluru kendali yang sudah pasti akan mengenai sasarannya. Ada yang mengatakan bahwa ini dari Hind ummihanin aku qafisin mukhattatin bi khumratin kal jazal zufari. Fakana al hajaru yaqa'u ala ra'sir rajul fa yakhruju min duburihi wa ala kulli hajarin ismun. Ini. Jadi batu itu ketika mengenai sasaran pasukan gajah itu pasti kena kepala
dari kepala lalu kemudian tembus sampai ke dubur keluar. Nah, kalau kita membacanya dua peristiwa ini aja sudah agak tetapi bagi saya menyarankan jangan memikirkan kontroversinya. Loh kalau batunya sebesar kepala masa bisa tembus ke badan lalu keluar dari dubur atau sebesar otak. Jadi bukan itu. Saya lebih memilih yang riwayat dari sini dari Ummi Hani bahwa ala ra'sir rajul wa kana al-hajar yaqu ala ra'sir rajul fa yakhruju min duburihi wa ala kulli hajarin ismu man yaqu alaihi. Di batu ada nama, alamatnya, ada nama objeknya, sasarannya. Ismu man yaqu bihi yaqu alaihi fahalak. Fi kulli tariqin wa manhaj. Tetapi kemudian ada satu pasukan, ada satu orang yang bisa melarikan diri, escape. Dia bukan lolos atau selamat, tapi dia sempat menyelamatkan diri. Tapi menurut saya sudah kena batu. Namanya Abu Yaksum. Dia sudah kena karena kepalanya langsung botak, karena kepalanya sudah tergundul kena panas batu itu. Pasti sudah kena. Hatta balaghun Najasyi faqassa alaihi. Kemudian dia datang sampai kemudian lari ke Najasyi, lalu kemudian dia menyampaikan kisah itu. Lalu kemudian matilah dia di sana. Artinya dia sudah kena batu itu, lalu kemudian dia hanya sempat lari, hanya sempat escape, tapi ya pasti dengan atas iradah Tuhan, memang supaya sampai kisah itu kepada mereka. Waqa al-hajar wa kharmaitan baina yadai. Baik. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Fajalahum ka'asfim ma'kul. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Tuhan lalu kemudian menjadikan mereka pasukan gajah yang gagah perkasa semula itu menjadi seperti daun-daun gandum yang dimakan. Dimakan oleh hama, oleh ulat. Habis diserang oleh burung yang berbondong-bondong. Burung yang berbondong-bondong di dalam bahasa Arab disebutkan tayron ababil. Ya. Tarmihim bi hijaratin min sijilin fajalahum kasfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ya, saya tahu masih ada banyak pertanyaan yang bisa digali dari ayat ini, dari surat ini. Misalnya, bukankah orang-orang kafir Quraisy itu mereka memenuhi Ka'bah dengan berhala-berhala mereka? Bukankah perbuatan mereka itu harusnya lebih buruk min takhribi judronil Ka'bah dari apa yang dilakukan Abraha? Abraha hanya merusak Ka'bah atau menggantinya, menukarnya atau memindahkannya. Sedangkan orang-orang zaman sebelum Islam itu mereka menggunakan Ka'bah itu sebagai justru persembahan dan persembayangan terhadap berhala-berhala. Nah ini nanti banyak pertanyaan-pertanyaan begitu, tapi saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.